Ya. Saya pernah dengar ya dari istilah-istilah yang umum di teman-teman itu, kalau jadi siswa itu belum afdol atau belum bisa disebut siswa kalau belum mencontek biasanya itu ya Allah. Nah, menurut jenengan gimana yang seperti itu? Kayaknya bukan belum afdol ya. Cuman banyak anak yang memang mungkin dituntut nilai bagus baik sama guru atau orang tuanya. Nah, ini yang jadi sorotan di survei saya, misalnya di kelas-kelas pun ternyata kelas unggulan, anak-anak pinter pun ternyata yang paling banyak mencontek. Oh. Nah, itu bisa tren bisa juga sih Mas, karena temannya nyontek dia jadi nyontek bisa. Kalau kenapa yang kelas unggulan, jelas itu tuntutan dari orang tua sama orang tua sama guru, semuanya menuntut untuk nilainya bagus. Terus terjadi kompetisi nilai itu tidak sehat, menjadi tidak sehat karena ya yang dipahami gitu-gitu aja, sebetulnya sama, cuman kalau rasa percaya diri untuk tidak nyontek itu yang. Oke, artinya kalau bisa diambil simpulan, peristiwa nyontek itu lebih kepada dorongan dari luar, ya, dari teman-temannya, dari tuntutan orang tua, termasuk nilai. Itu seberapa besar jika dibandingkan dengan niatan siswa sendiri, atau menurut berdasarkan pengalaman jenengan justru memang faktor utamanya dari luar? Ini dari luar dari dalam, dua-duanya seimbang. Dua-duanya imbang. Dari dalamnya ada nafsu untuk kompetisi pribadi, itu ada beberapa anak yang memang saya harus ranking 1, ada yang saya di jalur apa ya, di peringkat-peringkat aman. Kalau dulu terima rapot itu kan yang ditampilkan di papan tulis 1 sampai 10. Oke. Nah, ingin tuh namanya ditulis di situ. Makanya saya paling menentang peringkat di papan tulis ketika terima rapot tuh ditulis semua. Menentang karena memang dampak negatifnya salah satunya ini, atau ada dampak lain? Bukan masalah dampak, tidak etis. Kembali ke kita, kalau empati, banyak orang tua ketika saya terima rapot tidak saya tampilkan, cuman dalam bentuk kertas ranking 1 sampai 32 siswa misalkan, semuanya saya ranking. Yang mau lihat silahkan kesini aja. Tidak etisnya, ini anaknya siapa, orang menjadi tahu. Artinya bahwa piye nek anakmu rankinge ngisor ki isin apa ora, nek ora siji isin, itu kan jadi beban buat yang rankingnya rendah. Orang tuanya juga malu tuh Mas. Iya, malu. Jadi kita malu, dia menekan anaknya, kamu kok seperti ini enggak seperti anaknya si B. Padahal peringkat itu berdasarkan nilai subjektif. Saya nilai subjektif. Kenapa kok subjektif? Kan itu kan sama yang diujikan tiap siswa, kok bisa subjektif kan menurut Anda? Nilai yang sudah dibagikan itu biasanya tidak dalam bentuk lembar jawabmu, nilainya berapa dikali berapa tambah berapa, tidak seperti itu. Coba nilai sudah jadi, kamu nilainya sekian. Ada faktor guru ketika mau menilai anak, anak ini kok nilainya bisa sekian tapi kasihan ditambahi. Ada yang nilainya bagus tapi ini mesti nyontek, dikurangi. Artinya subjektivitas guru berperan besar di situ ya. Sangat berperan besar. Tapi mungkin tidak semuanya ya. Ya. Oke. Kalau garis bawahi tadi ya tidak semuanya seperti itu. Tapi ada fenomena yang seperti itu. Tapi saya
justru ingin menyoroti peristiwa mencontek tadi. Ada hal yang menarik tadi disampaikan Ustaz Amam ya. Ternyata di kelas unggulan tadi ya, kelas unggulan, jadi ada kelas unggulan, tadi di peringkat ya unggulan sampai non unggulan lah itu. Nah itu cenderung kelas unggulan yang lebih banyak menconteknya seperti itu. Ya karena turutan kompetisi tadi. Nah, bagaimana menjenengan memandang kompetisi tadi? Tentunya kan ini ada plus minusnya ya bagi pendidikan karakter, terutama yang sedang digembor-gemborkan ini kan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu. Kalau jenengan mandang itu gimana? Yang mencontek kok. Yang mencontek itu kan yang jelas yang pertama bukan, nggak usah ngomong Pancasila dulu, ngomongnya berbohong apa enggak ini anak. Nah, yang dibohongi siapa aja? Guru, orang tua, dia sendiri dibohongi. Berarti dia membohongi dirinya sendiri. Iya, orang ngerti. Udah tahu jawabannya, ya ngapusi awake dhewe. Kuwi urung ngapusi malaikat, Mas. Urung ngapusi malaikat. Gusti Allah dihapusi juga. Ya, kelingan itu apaan ya? Jadi pernah di kelas. Jadi dulu saya pernah kita ngajar di kelas, kalian boleh nyontek ya, asalkan malaikat tidak tahu. Hanya kan mereka mikir, iya bicaranya malaikat ngerti ya, malaikat mesti ngerti apa. Nah artinya ketika posisi dia mencontek itu wis ora kelingan malaikat, ora kelingan Gusti Allah, ora kelingan agamanya apa, yang penting dia gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, saya ingat gini Mas, ujian loh itu. Ujian, anak-anak itu udah pada tegang karena jamnya sudah hampir habis juga. Itu buku ditumpuk di depan. Saya cut sebentar untuk refreshing, saya ngomong gini loh, nyontoknya bahaya ini, satu kehilangan rasa